Di gurun pasir nan liar, Majnun dikelilingi binatang-binatang buas dan binatang-binatang buas lagi liar. Mengamati keadaan Majnun saat ini sungguh tidak masuk dalam akal sehat manusia pada umumnya. Mustahil ia mampu menghadapi terik matahari nan membakar di saat siang dan dingin menusuk tulang kala malam hari. Sebenarnya mukjizat apa yang dimiliki pemuda yang kurus kering tersebut hingga singa yang buas dan serigala dengan taring-taring nan tajam duduk bersimpuh di hadapannya, ibarat hamba menghadap pada tuan raja. Kaes seakan mendapatkan kebebasan dengan berdiam di tengah-tengah gurun liar nan terasing. Di tempat tersebut ia dengan leluasa menggubah syair sebagai ungkapan rasa rindu pada Laila, kekasihnya. Tiada seorang pun yang bisa menghina, menghardik, dan melempari tubuhnya yang kurus dengan batu, dan tidak ada yang dapat menyakiti perasaannya. Di dekat padang pasir tempat Majnun menenangkan jiwanya, tinggal seorang kepala kabilah Arab yang gemar mengembara dan berburu di padang pasir atau hutan. Termasyhur namanya sebagai kepala kabilah yang besar kekuasaannya, luas pengaruhnya, memiliki emas, permata, intan, dan berlian yang tidak terbilang jumlahnya. Ia juga dikenal sangat pemurah karena selalu membantu orang yang mengalami penderitaan. Naufal nama bangsawan itu. Jika musuh mendengar namanya, maka bergetarlah hati mereka karena takut. Ia adalah pahlawan Arab yang gagah berani. Jika di medan pertempuran, ia seperti malaikat maut yang siap menghantar kematian musuh-musuhnya. Seorang diri ia sanggup mengalahkan gerombolan musuh yang terkuat sekalipun. Jika kaum fakir miskin, orang-orang teraniaya, musafir yang tersesat mendengar nama Naufal, mereka seperti melihat cahaya menerangi hari-hari nan gelap. Pada suatu hari Naufal ditemani oleh beberapa anggota kabilah. Ia pergi berburu, mencari binatang liar di hutan atau padang adalah kegemaran Naufal. Ia sangat gesit memainkan busur panah untuk memanah binatang buruan. Hari itu seluruh padang pasir sudah ia jelajahi. Binatang buruan juga sudah banyak ia dapat. Kala hari mulai beranjak senja, rombongan pemburu itu melihat seekor rusa berlari terburu-buru, mungkin terpisah dari kawanannya. Naufal segera memacu kudanya, mengejar rusa yang sedang ketakutan, hingga rusa itu tersudut dan tiada lagi celah yang bisa ia lewati. Naufal mengarahkan busur dan siap melesatkan anak panah. Tetapi kali ini Naufal, sang pahlawan Arab itu, ragu. Ia menemukan pemandangan ganjil yang menahan tangannya untuk melesatkan anak panah. Ia melihat sosok manusia di dekat rusa itu. Sayup-sayup telinganya mendengar sair-sair sahdu dan sedih keluar dari bibir lelaki aneh tersebut. Naufal yang perkasa tiba-tiba mengurungkan niatnya dan menurunkan busurnya, lalu mendekat ke arah rusa. Terlihat olehnya seorang anak manusia yang sedang memikul beban berat. Ia melihat tubuh lelaki tersebut tinggal tulang belulang berbalut kulit. Kepala dan raut mukanya tertutup oleh rambut nan panjang dan tak terurus.
Di mata Naufal, lelaki dekat rusa tersebut tampak liar dan tatapan matanya pun liar. Paras mukanya memancarkan rona keputusasaan dan patah semangat dan diliputi oleh penderitaan, seolah menahan kepedihan terlalu dalam. Bagi lelaki itu jarak antara kehidupan dengan kematian tinggal sebatas selaput tipis. Lelaki yang di kakinya penuh luka dan mengenakan jubah robek-robek itu seakan tidak memperhatikan kehadiran Naufal. Ia sedang terbuai dengan syair-syair kematian yang dinyanyikan sendiri. Berkali-kali Naufal sudah malang melintang melintasi hutan belukar dan hamparan padang pasir. Namun ia belum pernah mendapatkan keganjilan seperti yang ada di hadapannya saat ini. Lantas Naufal turun dari kudanya. Pemuda itu pun seperti tidak terpengaruh, tetap duduk tenang, damai, bahkan tidak mengacuhkan kehadiran Naufal. Perlahan-lahan dan berhati-hati Naufal mendekati Majnun, seakan ia tak ingin mengganggu ketenangannya. Ia berbicara pada Majnun dengan bahasa yang sangat sopan agar tidak menyinggung perasaan. Wahai sahabat, mengapa engkau meninggalkan duniamu nan indah dan damai dan menuju prahara yang menakutkan seperti ini? Apa ada sesuatu yang menyebabkan engkau berduka dan putus asa, lalu memutuskan untuk tinggal di tengah padang pasir, menantang badai dan dingin, beratap langit, berselimut bumi? Mengapa engkau tidak segala kesia-siaan dan penderitaan ini? Mengapa engkau tidak segala kesia-siaan dan penderitaan ini dan nikmati kesenangan yang akan engkau peroleh di dunia nan ramai? Tanya Naufal. Mengapa engkau tidak sudahi, mungkin begitu. Mengapa engkau tidak sudahi segala kesia-siaan dan penderitaan ini dan nikmati kesenangan yang akan engkau peroleh di dunia nan ramai? Tanya Naufal. Naufal kembali bertanya, wahai sahabatku, mungkin engkau kecewa pada seseorang atau tidak mendapatkan sesuatu yang engkau harapkan, tetapi mengapa engkau justru lari dari dirimu sendiri? Mengapa engkau melarikan diri dari semua kesedihan, bila hanya untuk menjumpai penderitaan dan kesengsaraan yang jauh lebih menyiksa? Ucapan-ucapan Naufal yang dikatakan dengan lembut itu laksana angin yang menghembuskan kesejukan di hati Majnun. Mendengar pembicaraan Naufal, perasaan Majnun sedikit terhibur. Ingatannya yang telah lama hilang mulai pulih. Majnun yang sangat lama menjadi mangsa cinta dan seolah kematian sudah sangat akrab, mulai merasakan keindahan. Daun-daun di hatinya yang semula kering dan layu mulai menghijau. Kehidupan menyapa Majnun dan wajahnya mulai berseri-seri. Naufal bahagia melihat perubahan pada diri Majnun. Kemudian ia meminta pengikutnya mendirikan tenda dan menyiapkan hidangan untuk mereka. Buah-buahan segar, anggur manis dan daging lezat juga dihidangkan. Naufal mempersilahkan Majnun menikmati hidangan itu, namun Majnun tampak enggan. Setelah dibujuk dengan mengucapkan nama Laila, barulah Majnun tertarik mengambil sepotong roti dan memakannya pelan-pelan. Dengan tangan gemetar ia mengambil cawan anggur dan meminumnya. Sembari minum anggur, Majnun memuji Laila.
seolah ia minum untuk gadis itu. Kesegaran dan semangat hidupnya mulai bangkit, cahaya mata dan kecerdasannya kembali. Walau baru saja bertemu, tetapi kedua makhluk Tuhan itu cepat akrab. Mereka ibarat bulan dan bintang gemintang, atau laksana air dan lautan, saling memahami dan berusaha menyenangkan satu sama lain. Naufal berusaha sekuat tenaga dan sepenuh hati ingin membantu Majnun keluar dari derita yang menghisap masa mudanya. Sementara ketulusan Naufal menjadikan Majnun sudi mengikuti kehendak Naufal. Bahkan kala Naufal mengajak Majnun meninggalkan padang belantara menuju istananya, ia tidak membantah dan menurut saja. Kedatangan Naufal benar-benar sudah mengubah suasana hati Majnun yang sudah begitu lama mati. Dan di istana Naufal, Majnun disambut dan dilayani layaknya orang terhormat atau kawan karib yang sudah lama tak bersua. Naufal dengan seksama mengamati semua gerak-gerik Majnun dan berusaha memenuhi segala kebutuhannya. Ia juga menjauhkan semua hal yang dapat membuat hati Kais ingat akan derita hatinya. Naufal senang melihat perubahan yang terjadi pada diri tamunya. Ia juga senang mendengar syair-syair cinta Kais yang dilakukan dengan suara sendu. Di saat lain ia kerap mencuri dengar gumam Majnun memuja perawan Arabnya. Melihat duka lara karena cinta yang tampak jelas di mata Kais, Naufal berupaya menasihatinya. Wahai sahabatku, aku melihat engkau senantiasa bermuram durja. Hanya sedikit makanan yang engkau sentuh, tidur pun engkau sekejap. Betapa banyak waktu yang sudah engkau lewatkan untuk mengenang dan memuji kekasihmu. Syair cinta yang engkau gubah adalah syair terbaik di negeri Arab. Tidak seorang pun penyair yang mampu menandingi karyamu. Hal itu menunjukkan engkau memiliki kecerdasan yang menakjubkan dan engkau dianugerahi jiwa yang lebih halus daripada sutra. Gadis manakah yang tidak akan terpikat olehmu, apalagi engkau memiliki wajah tampan dan rupawan laksana bunga mawar terkena cahaya matahari. Tetapi mengapakah engkau selalu berduka? Wahai sahabatku, engkau sudah memiliki seorang kekasih yang kecantikannya membuat iri penduduk surga. Laila yang senantiasa engkau sebut namanya di kala tidur dan engkau khayalkan kecantikannya di kala jaga. Pasti gadis itu bangga mempunyai seorang kekasih seperti dirimu yang menjadi pujaan para gadis bangsawan. Janganlah engkau berkecil hati karena pinanganmu tak mendapat tanggapan dari orang tuanya. Engkau harus mengerti, tiada orang tua yang merelakan putrinya hidup bersama pemuda yang dianggap kebanyakan orang tak sehat akal budinya dan tak mempunyai rumah untuk berteduh. Cobalah engkau sadari apa yang terjadi pada dirimu. Mengapa orang tua Laila menolak pinanganmu? Jika engkau berkenan mengubah sikap dan perilakumu yang ganjil, sampai orang tua Laila mampu melihat mutiara yang kemilau laksana dirimu, aku percaya mereka tak akan menolak. Sebab menolak pemuda sempurna laksana dirimu sama halnya dengan menolak udara yang mereka hirup. Saya adalah sahabatmu saat suka maupun duka. Jika engkau mau menuruti ucapanku, pasti aku akan membantumu sekuat tenaga.
Jiwaku menjadi jaminannya. Kematian lebih baik bagiku jika aku gagal meminang Laila untukmu. Hanya ada satu permintaanku, ubahlah perangaimu, pakailah pakaian yang pantas, uruslah dirimu dan rawatlah badan serta peliharalah rambutmu. Jika semua itu sudah engkau lakukan, maka aku akan datang ke Bani Kotibiah dengan seluruh kaumku. Aku usung panji-panji kekuatan. Aku bongkar seluruh harta pusaka untuk mempertemukan tali kasih kalian. Ini adalah janjiku. Majnun ibarat menemukan cahaya terang benderang menghampirinya. Demi mendengar kata-kata Naufal, sahabatnya, seketika itu juga ia duduk bersimpuh memohon kebaikan hati sahabatnya yang budiman itu. Wahai Tuan, engkau bukan manusia namun malaikat. Kebaikanmu padaku seperti kebaikan orang tua pada putranya. Aku mohon demi kemuliaanmu, pertemukanlah aku dengan kekasihku. Pinang dan jemputlah ia untukku. Aku berjanji akan menuruti semua nasihatmu. Keajaiban terjadi. Waktu demi waktu terus berlalu. KS mulai menunjukkan perubahan. Ia mulai mau berpakaian, menyantap hidangan yang disediakan hingga tubuhnya kembali sehat dan wajahnya bercahaya. Majnun mulai bisa tertawa dan minum dengan penuh semangat. Kesuraman berubah menjadi kecemerlangan. Sejak bersama Naufal, Majnun merasakan sinar harapnya kembali bercahaya. Walaupun Majnun sudah kembali menjadi Kais yang dahulu, tetapi cinta, kasih, sayang, dan kenangannya pada Laila tidak pernah pudar. Nyala api cinta dalam diri Kais tidak pernah berubah. Tidak pernah sehari pun ia lewatkan hari-harinya tanpa menyebut nama Laila. Aduhai, betapa waktu terus berlalu, sedang Laila masih jauh dari sisiku. Kapankah waktu akan berpihak pada kami, menyatukan dua hati yang sudah lama berpisah? Duhai Laila, orang tuamu menyalahkan diriku karena aku gila. Tetapi tahukah mereka bahwa aku menjadi gila karena berpisah denganmu? Betapa aneh dunia ini. Perjalanan waktu mampu mengubah dan membolak-balikkan keadaan. Saat aku dan Laila bertemu di sekolah, waktu berjalan begitu cepat. Sedang kini, saat Laila tidak lagi bersamaku, waktu seakan berhenti hingga harapan untuk bersua dengan kekasihku sekarang tertutup kabut tebal. Duhai zat yang menganugerahkan cinta dalam jiwaku, karuniakan padaku ketabahan untuk melewati malam-malam yang kelam. Duhai pelipur jiwa, pengobat lara, mungkin goresan takdir sudah menentukan cinta kami. Kelak nanti di padang mahsyar kami bisa bersua, sebab di sana tidak ada lagi belenggu dunia. Suatu saat Naufal bertanya pada Majnun, mengapa ia begitu terpesona pada Laila hingga membiarkan dirinya menderita. Lalu Majnun menjawab, duhai sahabatku, engkau belum pernah menyaksikan gadis yang kecantikannya membuat matahari menjadi malu untuk bersinar. Segala musibah akan sirna jika memandang pipinya nan bulat dan berwarna kemerahan. Awan pun akan berubah menjadi hujan bila melihat cahaya matanya. Jika kaki kekasihku melangkah, ibarat ranting-ranting pepohonan menggerakkan dedaunan hijau. Gemulai sekali, suaranya laksana desir angin yang menyejukkan.
Jika ia tertawa, seluruh makhluk akan ikut bergembira. Tetapi jika ia berduka, maka bumi pun akan menangis. Jika Tuhan menggariskan engkau menyaksikannya, walaupun hanya sekejap, niscaya engkau akan mengingatnya sepanjang hidupmu. Demi Allah, sekiranya ia memanggil burung merpati, maka pastilah merpati itu akan mendekat. Bila ia mengusap mata orang buta, maka telapak tangannya nan lembut akan menjadi bak mukjizat yang membuat si buta dapat melihat kembali. Orang yang menyaksikan paras wajahnya nan elok akan merasa tenang dan damai. Itulah Laila, gadis yang dapat menjadi penawar segala duka dan derita. Sihir dari segala sihir tidak akan mampu menyentuhnya, dan mantra-mantra tidak akan melenakannya. Kasih sayangku kepada Laila ibarat air nan jernih nan bersih. Namun apalah arti air yang jernih jika tak sanggup menghilangkan dahaga. Aku ibarat air di samudra, namun apalah artinya samudra luas jika airnya tak bisa mengalir dan ombaknya tak mampu mencapai pantai karena terhalang karang. Makhluk dunia sudah makhluk dunia sudah merenggut sesuatu yang sudah diberikan surga padaku. Saat aku jatuh sakit, mereka menjauhkan Laila dari sisiku. Saat aku kedinginan laksana burung tersiram air, mereka mencampakkanku bagai melempar anjing. Tiada seorang pun yang bersedia menolongku. Saya merangkak di padang pasir gersang hingga darah membasahi sekujur tubuhku, namun tidak ada yang peduli padaku. Bahkan mereka memanggilku Majnun, orang gila. Aku tidak mengindahkan apapun anggapan orang, karena hanya satu tujuanku, yaitu bertemu dengan Laila. Mendengar penuturan Majnun, Naufal menghela nafas sejenak. Lalu ia berkata, cinta sudah membuat dirimu merana dan menderita, sahabatku. Demi Allah, tidak ada waktu yang lebih baik selain saat aku bersama Laila, jawab Majnun. Lalu ia melanjutkan, hanya kepada Allah aku memohon agar Laila dijauhkan dari segala mara bahaya, dari mulut-mulut buas yang suka mencemooh dan menyakiti hatinya. Sekiranya ada orang yang hendak menyakiti hati Laila, maka lebih baik ia tikamkan belati ke jantungku. Ya Allah, jauhkanlah Laila dari orang-orang yang suka menampakkan air mata kesedihan, namun jauh dalam lubuk hatinya mereka tertawa gembira. Duhai sahabatku, setiap malam air mataku berlinang bila mengingat kekasihku seorang. Aku seperti pedagang yang menyesal sebab menderita kerugian dalam perniagaan. Demi umurku, tak ada satu kata yang membuat tubuhku bergetar dan jiwaku terguncang selain nama Laila, pujaan jiwa dan penghias mata. Laila, duhai Laila, tubuhku hancur lebur, jiwaku merana sebab kehilangan dirimu. Setiap kafilah pasti kembali, sejauh-jauh burung terbang pasti ke sarang jua. Pasti ke sarang jua tujuannya. Namun hendak kemanakah hatiku yang telah tercuri ini akan kembali? Duhai kekasih, cahaya mataku, aku tak menginginkan perpisahan yang meremukkan hati dan jantung seperti ini. Selama darah masih mengalir dalam tubuhku, aku akan selalu mencarimu dan berjuang untuk mendapatkan dirimu. Wahai sayangku, datanglah padaku, segarkanlah kuncup-kuncup hatiku yang telah layu ini. Aku tahu engkau menderita,
sama seperti diriku, namun penderitaanku jauh lebih menyakitkan sebab aku tidak bisa berjumpa denganmu dan terasing dari keluarga." Majnun berhenti sejenak, air mata membasahi pipinya yang pucat. Matanya semakin cekung karena menanggung kesedihan yang mendalam. Sesaat ia tenggelam dalam pikirannya, kemudian dengan wajah memelas seperti fakir mengharap pertolongan, ia menatap Naufal sembari berkata, "Duhai saudaraku, sudah sekian lama aku tinggal bersamamu, menuruti nasihatmu, maka demi Allah aku sudah tak sanggup bersabar untuk menunggu janjimu. Tidakkah engkau paham bahwa masa mudaku sudah aku korbankan demi kekasihku Laila? Tali cinta di antara kami sudah direnggut dan ia tetap diam. Izinkan aku bertanya dan memohon keadilan padamu. Siapakah yang zalim di antara kami, aku ataukah Laila? Apakah layak segala kebaikan dan pengorbananku berbuah kesia-siaan? Aku mengasihi dan merindukannya sejak mentari terbit di timur sampai rembulan menyisakan semburat merah ketika fajar. Demi Allah, cintaku pada Laila tulus, jiwaku selalu merindu, pikiranku senantiasa mengenang dan lidahku tak pernah keluh menyebut namanya. Laila laksana minuman yang menyegarkan dan menghilangkan dahaga kalbuku. Cintaku pada Laila merupakan cinta suci, tidak bercampur dengan nafsu walau sebutir debu. Meskipun orang-orang mencela kami, mengusir dan menyia-nyiakan diriku, suatu saat kala malam menyelimuti bumi, utusan Laila akan datang menemuiku. Mereka menceritakan duka lara yang menimpa kekasihku itu. Mendengar ceritanya, jiwaku diliputi ketakutan yang luar biasa. Tetapi apa daya, tiada yang mampu aku lakukan untuk menolongnya. Aku hanya memohon pada Yang Ilahi agar Laila dijauhkan dari segala macam fitnah dan cobaan. Aku tidak sanggup membayangkan jiwa kekasihku sengsara sebab jiwanya begitu mulia. Jika Majnun sedang dimabuk oleh kerinduan seperti saat itu, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Naufal kecuali membiarkan sahabatnya seorang diri. Meskipun persahabatan mereka semakin akrab, tanpa ada sebersit kebencian yang mengganggu hubungan mereka. Setiap hari mereka berbagi cerita sambil berjalan-jalan di padang rumput nan hijau dan air terjun. Namun apa arti sebuah persahabatan bagi jiwa yang senantiasa bersama? Di antara bunga-bunga, angin sepoi-sepoi dengan badai yang menerjang membelai membelai persa membelai persahabatan mereka berdua. Angin sepoi-sepoi merupakan kekuatan lembut dari persahabatan, sedang badai merupakan kekuatan cinta. Setulus apapun persahabatan tetap saja menyisakan ruang dalam jiwa, sebab hanya cinta yang mampu mengisinya. Begitulah yang terjadi di antara dua sahabat itu. Meskipun sekuat tenaga Naufal berupaya untuk mengisi kekosongan jiwa Majnun, namun tampaknya sia-sia. Hari demi hari terus berlalu. Hari demi hari terus berlalu, hingga kemudian Majnun yang sedang berduka itu berkata, "Sahabatku yang pemurah dan penuh berkah, setelah hari ini mungkin tiada seorang pun yang akan mengganggu pikiranmu.
Kebaikan hati dan kehangatan sudah Engkau berikan selama aku bersamamu, tetapi segala kebaikan hatimu belum mampu menghapus dukaku. Tanpa kekasihku sama seperti aku berbicara dengan air mata. Meskipun engkau sekuat tenaga untuk memahami, namun engkau tidak akan mampu mengerti kesedihanku yang sebenarnya. Laksana orang dalam dahaga dan hampir mati, sementara semua mata air di sekitarnya sudah kering. Dahaga hanya dapat dipuaskan dengan air, bukan harta benda, bukan pula oleh permata indah atau pesta meriah. Aku mohon padamu, berikan padaku obat penawar luka di jiwaku. Sejukkan bara api yang sedang membara di jiwaku ini. Penuhilah janjimu padaku, sahabatku. Berikan Lailaku padaku, atau teman-temanmu yang malang ini memilih pergi dari istanamu. Mendengar kata-kata Majnun, Naufal menjadi sadar dan ingat akan janjinya. Kemudian ia berkata pada Majnun, "Duhai sahabatku yang penuh cinta, bukannya aku hendak menipumu dan tidak pula menganggap engkau anak kecil yang mudah dibujuk. Namun aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk meminang dan mempersandingkan cinta kalian. Jika kini engkau bersikeras untuk meminangnya, maka tak ada yang mampu aku lakukan selain berusaha mewujudkan kebahagiaanmu. Janganlah engkau pergi meninggalkan rumahmu. Janganlah engkau pergi meninggalkan rumahku. Aku berjanji esok sebelum mentari menyapa bumi, aku akan pergi menemui orang tua Laila." Memang Naufal dikenal sebagai pangeran yang senantiasa menepati janji. Keesokan harinya ia telah bersiap dengan pedang Damaskus bersarung di pinggang. Semua prajurit turut serta mengiringi kepergiannya. Lelaki itu sudah berniat untuk mewujudkan keinginan Majnun. Jika bisa diperoleh dengan kata-kata, maka akan lebih baik. Namun bila kata-kata tidak berpengaruh, maka pedanglah yang akan berbicara. Demi menjaga nama baiknya di hadapan Majnun, Naufal rela beradu nyawa. Pasukan Naufal memacu kudanya sangat kencang. Ia mengepulkan debu. Pasukan tersebut laksana iring-iringan malaikat maut dengan pedang terhunus. Mereka terus melaju melewati gurun pasir nan luas hingga sampai di lembah Najem, tempat tinggal Laila. Naufal dan pasukannya berhenti sejenak di luar perkampungan kabilah Qotibiyah. Lalu ia mengutus seseorang untuk mengantar surat yang ditunjukkan pada ayah Laila. Dalam surat itu Naufal menulis, "Duhai Tuan yang bijaksana, kami datang dengan niat tulus hendak merangkai benang-benang asmara yang sudah mengikat putri Tuan dengan sahabat kami. Kami bersedia memenuhi syarat apapun yang Tuan berikan. Bahkan bila engkau meminta nyawa kami, niscaya akan kami berikan dengan ikhlas, asal sahabat kami bisa berbahagia. Putri Tuan nan cantik jelita hingga berbahagia. Putri Tuan nan cantik jelita hingga membuat Purnama iri melihatnya, sudah mencuri hati sahabat kami. Maka tidak ada perbuatan yang lebih terpuji kecuali mempersandingkan mereka dalam mahligai bahagia. Namun bila tawaran ini Tuan tolak, sebab memandang rendah pada nasab silsilah dan keadaan sahabat kami, maka ketahuilah kami tidak akan enggan mempertaruhkan nyawa.
Kekasih putrimu tersebut sekarang sudah sembuh dari sakitnya, meskipun sebenarnya ia tidak pernah menderita sakit apapun selain sakit rindu. Dengan mengharap kebijaksanaanmu, kami menunggu jawaban dari Tuan. Surat Naufal tersebut menimbulkan kemarahan kabilah Qotibiyah. Dengan serta-merta ayah Laila menjawab surat Naufal. Dengan serta-merta ayah Laila menjawab surat Naufal. Engkau akan segera menyesali kebodohanmu. Laksana kata Tuan. Laila adalah rembulan. Siapakah si kerdil yang menganggap dirinya akan mendapatkan rembulan? Apakah di dunia ini ada orang yang sedemikian gila sehingga ia rela melakukan perbuatan sia-sia? Adakah orang yang sudi menghunus pedang dan menghadapi bahaya seperti itu? Cobalah Tuan pikir, adakah orang yang berkenan melemparkan jambangan kristal ke arah batu? Membaca surat balasan ayah Laila, Naufal amat tersinggung, namun ia masih menghendaki perdamaian. Ia membujuk kembali lelaki itu. Janganlah Tuan memandang rendah kekuatan kami. Anggota kabilah kami merupakan orang-orang yang telah teruji. Mereka merupakan pahlawan yang tak pernah gentar di medan pertempuran. Jadi kami mohon dengan rendah hati, pertimbangkanlah kembali niat baik kami. Mengapa Tuan memilih menghadapi bahaya yang akan memporak-porandakan ikatan keluarga di antara kalian? Mengapa kalian lebih suka memilih maut yang akan memisahkan seorang anak dari orang tua, seorang kekasih dari pujaannya? Bersikaplah arif Tuan dengan menerima pinangan kami. Usaha Naufal tersebut sia-sia. Ayah Laila bersikeras menolak. Mereka memilih berperang daripada kehilangan nama baik. Perundingan berakhir. Naufal menghunus pedang dan siap bertempur. Sejurus kemudian pertempuran sengit tidak dapat dielakkan. Dentingan pedang beradu dengan perisai dari kuningan terdengar keras, diiringi suara desing anak panah Medan pertempuran laksana gemuruh lautan kala ombak besar menghempas ke bibir pantai. Anak panah bagai burung beterbangan dari kedua belah pihak berusaha meminum air aliran kehidupan dengan paruhnya nan terbuka. Pedang yang berkilat memenggal kepala-kepala masing-masing lawan. Bumi berubah menjadi merah menakutkan. Bau anyir menyebar ke setiap penjuru. Burung pemakan bangkai pun berterbangan di angkasa siap untuk berpesta. Pasukan Naufal menyerang dengan semangat menyala. Sungguh mereka adalah pasukan pilih tanding. Kelebatan pedang mereka laksana malaikat maut yang tidak bisa ditunda. Kabilah Qotibiyah merasa kewalahan menghadapi gempuran nan membabi buta tersebut. Mereka pun tak mungkin menyerah. Lebih baik berkalang tanah daripada hidup menanggung malu. Mereka terus bertahan sekuat tenaga. Kegigihan kedua pasukan tersebut berbuah kematian. Banyak nyawa melayang sia-sia meskipun mayat-mayat bergelimpangan. Kedua pasukan itu belum sadar juga. Hati mereka tak sedikit pun tergerak untuk menghentikan pertumpahan darah. Pertempuran terus berlangsung hingga mentari perlahan-lahan mulai menyingsing. Kedua pasukan mulai merasakan kelelahan, lalu masing-masing menarik mundur laskarnya dan menghentikan pertempuran sebab malam telah tiba. Masing-masing tetirah sambil
meratapi kepergian sanak kerabat mereka yang gugur di medan laga. Sebagian mereka mengatur taktik dan strategi jitu untuk meraih kemenangan pada esok hari. Kala fajar mulai menjelang dan menggoreskan warna merah di bumi, kedua pasukan berhadapan kembali. Mereka tampak segar, tiada rasa lelah atau nyeri. Kayaknya tidur mereka semalam sudah menghapus semua rasa lelah dan letih. Kini mereka siap mengadu untung dan mengundi nasib serta berkorban nyawa. Sesaat kemudian gemerincing pedang seakan hendak memecah gendang telinga kembali. Jerit dan lolong kematian terus membahana. Naufal berdiri paling depan. Pedangnya terus berkelebat membabat lawan tanpa pernah meleset, seakan memiliki mata. Sang surya kian meninggi, tanda-tanda pertempuran mulai usai pun akan segera tampak. Pasukan Naufal telah berada di atas angin. Dari kemarin Majnun hanya memandangi pertempuran itu dari balik tenda. Kemudian ia tiba-tiba keluar dan berdiri di tengah-tengah pertempuran. Sorot matanya terlihat mengerikan. Majnun dengan liar menerobos di antara dua pasukan yang sedang bergelut dengan maut. Pakaiannya ditanggalkan satu persatu. Dengan pandangannya yang menggila lalu ia berteriak mencela. Mengapa harus terjadi pertempuran? Padahal keduanya adalah sahabatku. Teriakan Majnun hilang di antara denting pedang dan desing anak panah. Genderang perang ditabuh kian keras. Majnun menangis melihat korban berjatuhan di kedua belah pihak. Naufal dengan kekuatan laksana naga memutar, berkeliling dan melempar banyak prajurit ke tanah. Pedangnya terus mencari sasaran seperti letusan gunung berapi. Naufal menghadapi musuh-musuhnya bak gajah mengamuk. Darah permusuhannya terus melekat pada mata pedangnya. Akhirnya kabilah Qotibiyah menyerah. Pasukan Naufal memenangkan pertempuran tersebut. Dari pihak keluarga Laila, banyak prajurit terluka dan berkalang tanah. Para tetua suku mendekat dan memohon kepada Naufal, "Tuan, dengarkanlah, pertempuran sudah berakhir. Engkau melihat bahwa kekuatan kami kalah. Maka izinkan kami yang malang bersimpuh di haribaanmu untuk memohon kemurahan hatimu. Betapa banyak prajurit kami yang sudah gugur, pedang dan tombak sudah kami turunkan. Maka maafkan kami atas kesalahan yang sudah kami perbuat dan telah terjadi. Izinkan kami bebas tanpa mendapat celaka dan tak usah ditawan. Kami berkenan untuk pergi dari tempat yang penuh harapan ini dan ambillah kemenanganmu." Ayah Laila dengan debu melekat di wajah datang mendekat. Ia berkata getir, "Celakalah diriku, mengapa aku korbankan jiwa manusia dengan sia-sia? Kini engkau adalah pemenang dan aku adalah tawananmu. Kami menyerah dengan kepala tertunduk, terluka, lelah dan hati hancur. Hinaan dan cacian dialamatkan padaku. Sekarang aku sudah kalah dan lemah, merendahkan diri dan memohon ampun kepada Tuan. Saya hanyalah budakmu yang harus mematuhi semua perintahmu, siap memenuhi keinginanmu. Apakah engkau dapat menghapus semua dendam yang ada di hatimu jika aku berikan Laila padamu?
Aku berjanji untuk menyerahkan putriku padamu. Ia akan menuruti semua perintahmu. Namun jika engkau tak menghendaki putriku, biarkan pedang ini yang akan menebas lehernya dengan satu tebasan pada leher terkasih. Biarlah darah suci tersebut mengalir oleh tangan ayahnya sendiri. Dalam segala hal engkau akan tahu kesungguhan dan kebenaran ucapanku. Jika nanti budakmu yang telah mati karena tiada lagi yang mampu aku lakukan. Tetapi ingat, aku tak mau dikhianati. Aku tak akan memberikan putriku pada iblis. Aku tak akan menyerahkan putriku ke pelukan lelaki gila yang akan menodai kebanggaan dan kehormatan kabilahku. Aku tak sudi menikahkan Laila pada kehinaan dan aib. Aku tak akan sudi mengorbankan kemasyhuran kabilahku dan tidak pula akan menodai nama baik Laila. Apakah engkau belum mengerti makna kehormatan dalam hati orang Arab? Lebih baik berkalang nasib sengsara daripada menyerahkan kehormatan. Bahkan untuk kekuasaan raja sekalipun, seluruh wilayah Arab mengetahui kebajikan Laila. Kecantikannya menyatu dengan pesona nan menyenangkan. Lebih baik aku menjadi roh yang gentayangan daripada menyandang nama yang dibenci semua orang. Saya tak mampu menikahkan putriku dengan keburukan dan menerima kutukan dari negeriku. Seekor anjing lebih baik daripada manusia iblis, karena gigitan seekor anjing dapat disembuhkan. Namun luka karena ulah manusia tidak ada obatnya. Luka yang membusuk itu akan meninggalkan bekas selamanya. Mendengar pernyataan lelaki tua malang tersebut, Naufal menjadi terharu. Rasa bimbang pun menguasai hatinya. Ia sudah berjanji pada Majnun akan meminang Laila, tetapi ia tak tega mendengar kata-kata orang tua yang sudah kalah itu. Bagaimana mungkin ia akan mampu membunuh musuh yang telah terluka dan tak berdaya? Bagaimana mungkin ia akan bisa menyakiti lelaki tua yang sudah sekarat? Pantang baginya melukai musuh yang tak berdaya. Saya memang berhasrat untuk memenangkan peperangan tersebut, kata Naufal akhirnya. Tetapi sekarang harapan itu telah mati. Aku dan kamu sudah keluar dari medan pertempuran, meninggalkan darah mengalir dengan sia-sia di daratan yang haus darah ini. Mendengar kata-katamu, jiwaku seperti disergap ketakberdayaan. Peperangan ini dipicu oleh cinta, dan ketika kemenangan sudah aku raih, aku temukan cinta yang lain. Satu cinta seorang pemuda pada kekasihnya, sedang lainnya adalah cinta orang tua pada anak gadisnya. Cinta seorang lelaki pada martabat kabilahnya, biarlah takdir yang menentukan. Kala Majnun mendengar keputusan Naufal, ia berlari mendekati Naufal dengan luapan kemarahan. Duhai sahabatku yang murah hati, kemarin engkau menjanjikan hari-hariku akan berakhir dengan kebahagiaan. Tetapi kini engkau sudah mengizinkan rusa berlari menjauh. Diriku engkau tinggalkan dalam keadaan terhina di hadapan kekasihku. Di dekat sungai Everat nan kecil dan airnya mengalir jernih, aku berbaring untuk menyembuhkan luka-lukaku. Dengan harapan aku bisa menghibur pikiranku yang tersiksa dan engkau akan memberikan Laila padaku. Kini harapan itu sudah musnah. Pesona kehidupan yang sangat berharga pun sudah sirna selamanya pula. Seluruh bangsa Arab akan mengingat keburukanku. Pemuja Laila sudah mengobarkan peperangan.
hingga nyawa-nyawa tak berdosa hilang melayang. Mereka akan menghina dan mencaci diriku. Apa yang aku raih, Laila lepas, dan orang-orang akan menuduhku dengan kata-kata nan keji. Apakah itu yang engkau kehendaki? Dengan hati yang kalut, sungguh Naufal tidak mungkin lagi mencabut kata-katanya. Ia berupaya menenangkan perasaan Majnun yang kini bak debu, remuk redam. Ia menasihati Majnun agar bersabar, tidak larut dalam jiwa yang terluka dan tenggelam dalam keputusasaan. Tetapi nasihat Naufal tersebut laksana setitik air di tanah gersang yang tersengat terik mentari siang sia-sia.